Itu belasan tahun saya. Nah, orang itu kalau dididik dengan realitas, dididik dengan penderitaan, mohon maaf, nanti dewasanya ketika ngalami hidup yang menderita, kuat. Ketika ngalami hidup enak, nggak sombong karena dia bisa merasakan deritanya orang susah. Understand? Orang kalau dididik dengan penderitaan, dididik dengan perjuangan, maaf, orang kalau biasa menjalani kehidupan dengan perjuangan, ini nanti misalnya ya dewasanya jadi orang kaya, nggak bakal sombong. Dia bisa merasakan karena pernah ngalami menderita. Kalau nanti dewasanya kok menderita, ndak kaget, wis sebaliknya. Meskipun baju itu bandrolnya murah, kainnya itu jelek banget, titron yang paling jelek, terus jahitnya itu nggak pakai benang, pakai kawat bendrat, jarumnya itu linggis, warnanya kontras, atas merah bawah hijau kayak kapsul itu. Tapi yang make wanita solihah ahli ibadah berakhlakul karimah seperti wanita-wanita desa sini, amin nopo solihah ngono modele. Baju itu jadi mahal karena yang make orangnya mahal. Betul? Maksudnya gini sayang, dengerin sayang. Memang aku sayang sama mereka, wong aku bilang sayang ke situ, nggak ke situ. Ngapain aku sayang sama situ? Podo berngosene. Gini sayang ya. Baju boleh sama, motif boleh sama, model boleh sama, tapi beda orang yang make, nilai baju itu jadi berbeda. Betul? Omongannya boleh sama, kata-kata dan kalimatnya boleh sama, tapi beda orang yang mengomongkannya, nilai omongan itu jadi berbeda. Maaf mas, omongan saya, kata-kataku bisa sampeyan tiru persis plek, tapi kalau saya ngomong ke Rika murah. Loh, doa sama yang dibaca, tapi beda orang yang membaca doa, mustajabahnya bisa berbeda. Sama-sama Fatihah itu kalau yang baca Mbah Yai bisa langsung tembus ares sana, tapi kalau yang baca itu lambemu ngobos. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sekali lagi barokah itu ukurannya hati, gitu nggih. Maka mudah-mudahan rumah baru ini jadi rumah yang barokah, selalu bertambah kebaikannya, didukung dengan anak yang memang anak barokah. Gini, masalah anak itu penting banget. Orang nggak punya anak itu susah, betul? Apalagi kalau udah tua, yang ngerawat siapa? Dirawat saudara, enggak seperti dirawat anak sendiri, nggih napa nggih? Makanya kalau nggak punya anak itu susah, nelangsa, walaupun kaya raya kalau nggak punya anak susah. Pengen punya anak, kadang sampai alatnya diperiksa-periksa. Ini kurang atos apa kurang jebobok apa piye kok. Jadi nggak punya anak itu susah. Terus punya anak tapi nakal lebih susah lagi. Melebihi susahnya nggak punya anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Oke, saya ulang. Orang nggak punya anak itu susah. Punya anak nakal lebih susah. Kenapa? Karena merawat anak nakal itu masih lebih mudah merawat wedhus nakal. Loh, iya. Sampean misalnya punya wedhus nakal, kok males ngerawatnya? Solusinya gampang, dijual ya jadi duit, kasihkan orang banyak yang mau, nanti bagi hasil. Kalau Idul Adha bisa dipakai korban.
Wedhus itu meskipun nakal bisa dipakai akikoh, disembelih juga enak dagingnya, dimasak apapun enak. Itu kalau wedhus nakal. Dinasehati bantah, diajar mewek, suruh minggat ya nggak berangkat, dibuang, balik pulang. Mau dibunuh dosa, arep dipendem isek melorok, dilebokke menjero meneh dalane wis ora sedeng. Susah. Lebih enakan punya wedhus nakal daripada anak nakal. Coba misalnya ya, ini misalnya saya punya wedhus nakal wedhus saya. Wedhus saya jantan. Saya punya kambing jantan. Wah, tinggi besar, belengah-belengah, berok, tapi nakal. Keluar dari kandang nggak pamit saya. Memang wedhus nakal, jadi nggak pamit. Masuk kandangnya tetangga saya tanpa permisi. Akhirnya wedhuse tonggoku sing wedok-wedok iki meteng kabeh. 5 yang meteng. Apakah tetangga saya marah? Wah, ini wedhus nggak punya adab, nggak dididik akhlakul karimah. Nggak ada. Malah seneng tetangga saya nemuin saya. Bah, terima kasih bah. Gara-gara dimasuki wedhusnya sampean, sekarang wedhus saya yang wedok meteng 5 bah. Doakan lancar, nanti kalau lancar tak kasih 1 bah. Sampean ini jan barokai, bukan hanya orangnya, wedhus-wedhusnya barokai. Coba gantian sekarang, sampean punya anak laki-laki, gagah tinggi besar, atletis sehat, kuning kulitnya sauntu-untune, berok tapi nakal. Keluar dari rumah nggak pamit orang tua, masuk rumahnya tetangga tanpa permisi, akhirnya anak tetangga yang perawan meteng. Apakah tetangga sampean terus nemuin sampean, terima kasih mbak atas pejantannya? Padahal didik anak zaman sekarang jauh lebih susah daripada didik anak zaman dulu, betul? Kita udah masuk, kalau orang Jawa bilang wolak wali ing zaman sekarang ini udah terbalik-balik. Yang harus yang baik sing apik dielek-elekke, sing elek dianggap apik, sing bener disalah-salahke, sing salah dianggap bener. Sekarang udah kebalik-balik. Yang mestinya tuntunan dianggap tontonan, yang mestinya cuma tontonan malah dijadikan tuntunan. Harusnya anak manut wong tua, tapi sekarang prakteknya malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu gudel. Sekarang seperti itu. Kalau anak zaman dulu apa saja manut orang tua, dibeliin baju pakaian apapun manut orang tua, disuruh sekolah kemana ngaji kemana manut orang tua. Anak zaman dulu, betul? Ya Allah, sampai nikah itu loh apa kata orang tua, itu anak zaman dulu. Dinikahkan itu sama bakal bojo itu ndak kenal. Orang dulu nikahan singkur-singkuran, sing laki hadap sana, sing wadon hadap sana. Tapi nyatanya ya baik kok, tiap tahun ya procot. Sekarang coba ibu misalnya punya anak cewek, coba ibu pilihkan jodoh kalau mau. Nggak mungkin mau. Nak itu tak nikahkan sama tuh nak, ya selamat itu nak. Anaknya baik. Mah aku rasa seneng kok mak, rasa seneng. Manut wong tua. Ibu ki manut mbahmu ya penak ngene. Manut pokoknya nek ibu maksa ya selamat kon rabi ibu. Sekarang anak dulu itu kalau dinasihati orang tua, masya Allah patuh gitu. Nak aja lungguh bantal. Marake apa? Udunen, nggak berani. Sekarang coba, aja lungguh bantal, marake udunen. Jare sapa? Supir lungguh bantal bendino ya ora udunen. Penjahit ya lungguh bantal ya ora udunen gitu. Dulu anak dibilangin, kamu itu anak perempuan, nggak boleh keluar habis maghrib, nanti dicaplok Bathara Kala. Nggak berani keluar malam. Anak zaman dulu, Bathara Kala itu minal jinnati wan nas, ada Bathara Kala dari jin, ada Bathara Kala dari manusia. Ada Bathara Kala tradisional, ada Bathara Kala modern, ada Bathara Kala jenisnya gerandong, ada Bathara Kala yang doyan lontong. Nah anak dulu nggak berani, perawan dulu. Anak perempuan maghrib keluar rumah nggak berani, takut dimakan Bathara Kala. Nah sekarang coba punya anak perawan, ojo metu bar maghrib engko dicaplok Bathara Kala. Beneran bu, aku wis suwe pengen dicaplok ora dicaplok-caplok. Bathara Kalanya sekarang yang takut. Diteruskan enggak ini? Nah padahal anak
Uang iki sing teko ki ra uang kabeh to ki. Ya wis. Tapi kok enek sing model ngono ya wong ya. Anak uang itu beda dengan anak kewan. Kalau anak kewan asal dikasih makan banyak, rasanya jadi baik. Kayak anak sapi namanya pedet. Yang penting dikasih makan banyak, kenyang, dijamin gemuk, besar, dewasanya jadi sapi yang baik. Anak kebo itu namanya gudel, asal dikasih makan banyak, kenyang, gemuk dia, bisa gede dia, dewasanya dijamin jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar dikasih makan banyak, kenyang, memang bisa gemuk, bisa lemu, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Nah, makanya anak itu jangan hanya dipakani wareg, sandangi rapet, turok kenggo nanget, targetnya agar sehat, giat, semangat, lemu, diangkat berat. Jangan. Imunisasi penting, tapi imanisasi jauh lebih penting. Understand? Semangat posyandu oke, sampai ada lagunya itu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Lah aku anak-anak pitik, anak-anak wedhus itu yang berat badan ditimbang selalu. Karena targetnya gemuk, gede, dijual, untung. Lah kalau anak manusia ya ndak cukup berat badanku ditimbang selalu. Harus ilmu, iman, akhlakku dibimbing selalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana supaya punya anak yang solih, solihah? Bapak Ibu setidaknya dibekali dengan 3 ilmu. Berapa? Mbok gak semangat atau berapa? 3. Oke, pokoknya kalau nggak semangat saya sebentar, saya mau pindah ke Losari. 1 namanya ilmu dini, ilmu agami. 2 namanya ilmu profesi. 3 namanya ilmu kreasi. Tolong perhatikan. Ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Saya ulang, ilmu dini didapat melalui ngaji. Maka jangan sampai anak nggak ngaji. Halo? Anaknya harus ngaji nggih? Sini ada TPQ. Selesai TPQ naik madrasah diniyah nggih? Kalau bisa dipondokkan di pesantren, sambil sekolah, sambil kuliah di pesantren, keren. Insya Allah ilmu dininya dapat. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Sekolahkan setinggi-tingginya. Mulai tingkat paling dasar sampai paling tinggi. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Kakean S nganti kademen. Ya jangan sampai gini, udah nak nggak usah sekolah tinggi-tinggi, mau apa? Ora usah. Bapakmu ora sekolah nyatane ya urip. Ya ora bapak ketok kuwi ora sekolah urip, bedas kae ora sekolah ya urip. Kok setinggi-tingginya bapak ibunya SMP, anak harus sarjana. Itu. Halo? Bapak ibunya cuma SMA misalnya, anak harus sarjana. Cita-cita orang seperti itu. Terus sekolah. Jangan eman membiayai pendidikan anak, nggih Bu nggih? Kadang biayai pendidikannya anak eman, kalung digedhekke, gelang digedhekke. TPQ sebulan 10.000 nunggak 6 bulan. Ada apa enggak? Ada. Saya tahu orangnya pakai jilbab warna coklat. TPQ sebulan 10.000 nunggak sampai 6 bulan. Nu gelange kerompyong lek mlaku dipamerke krimping. Itu loh anaknya, itu loh orangnya. Jangan eman untuk pendidikannya anak. Terus realitas kehidupan, didik anak secara realitas, jangan dididik dengan fasilitas. Anak itu kalau dididik dengan fasilitas nggak mungkin bisa jadi anak yang hebat. Paham apa enggak ini? Kalau ayam itu ayam kampung, jangan ayam broiler. Pendidikan ayam kampung itu yang sukses. Kalau pendidikan ayam broiler gagal. Ayam broiler itu dididik dengan fasilitas, diproses
diisolasi, diimunisasi, makan minum rangsuman tinggal konsumsi. Lihat itu ayam broiler. Ya gemuk-gemuk, bersih-bersih kalau di dalam kandang. Tapi begitu ada angin kandangnya roboh, lihat kualitas ayamnya. Delongap, delongop. Lari goleng, tubrukan sakan. Ana udan sithik mengi, koncone wahing mencelat. Nah, terlalu dimanja, terlalu dididik dengan fasilitas kayak ayam broiler, nggak kuat, nggak hebat. Beda dengan pendidikan ayam kampung. Lihat itu ayam kampung. Mandiri. Ayam kampung itu diumbar, tapi nanti kalau menjelang maghrib ya dikandangkan. Itu tarung jebret jebret jebret, gobrak geteh, mendeles ayam kampung. Kehujanan malah krek. Tubruk sepeda lo kiek kejet-kejet, sepeda lewat dia tangi cerekal diuber itu sepeda. Anak itu gitu lah, orang tua sekarang anak dimanja. Sekolah cuma 50 meter antar jemput. Anak udah masuk kelasnya diintip dari jendela, gimana anakku, gimana anakku. Padahal dulu ibunya itu sekolah yo jauh, jalan kaki yo sendirian, betul? Lah sekarang kok seperti itu mendidik anak. Jangan berharap anak sukses. Ibunya sekarang sukses, bapaknya sekarang kuat karena pendidikannya dulu begitu. Sekolah berangkat sendiri, nggak pakai sepatu. Sepatu apa? Kadang plastik kresek itu juga sepatu. Cocok. Sekarang gaya sekolah 20 meter antar jemput. Anak begitu sampai sekolah, udah ya nak ya masuk sekolah dulu, nanti mama jemput. Sekarang mama mau tandur dulu. Mama tandur. Papamu juga nggak di rumah nak, papamu lagi ngarit. Halo? Loh, pendidikan sekarang terlalu memanjakan anak, maaf banget. Kadang anak mau belajar naik tangga, baru sampai tangga ketiga, nak, jangan naik, nanti jatuh. Loh malah didongakno jatuh. Menek uwet ndek ngene langsung dicekeli dikujengi bokonge. Awas nak ya, awas nak ya, awas nak ya. Padahal dulu ibuke peting kiringan menek asem kae. Sampai kelorot kae. Ingat enggak? Lah iya, dulu bapak ayo peting keringan menek ya biasa. Sekarang anak belajar manjat pohon rendah ae digujengi bokonge. Awas nak, awas nak. Niki teko keri manggon ngarep. Nah aku nggak diperhatikan gara-gara iki sing teko keri manggon ngarep iki. Anyel aku ngene. Diteruske mboten niki? Yo, nanti saya kalau sebentar dibilangin, kalau jamaahnya sedikit ngajinya enggak serius. Enggak, sama saja. Saya itu jamaah banyak, jamaah sedikit ngajinya sama. Enggak saya beda-bedakan. Jamaahnya 4 orang tetap ngaji saya. Tapi enggak usah son, yo ngobrol biasa. Masa jamaah 4 orang kok saudara-saudara. Ayo gendeng aku. Ya tetap ngaji tapi yang ngobrol biasa. Apa ketawa, telat manggon ngarep ketawa-ketawa. Dilanjut apa enggak ini? Orang tua sekarang itu terlalu memanjakan anak. Anak belajar ngupas mangga kayak, nak, nanti tangannya teriris. Apa ada toh anak belajar ngupas mangga terus dirijine peritil kabeh. Akhirnya anakmu sampai tuwek ra iso ngoceki pelem. Mbiyen ibuke pelem dikerokoti ngene. Sak pelok-peloke. Anak belajar ngoncek salak. Awas nak, kebeler nak. Sampai tuwek anakmu ra iso ngoceki salak. Woi. Jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Saya ulang. Jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Artinya begini, membiasakan anak hidup mudah itu sama halnya dengan mempersulit hidup anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad.
Anak itu kalau dibiasakan hidup mudah, orang tua itu berarti nggak mendidik anak. Nanti hidupnya anakmu, woi, maaf ya, maaf. Ini ya cerita ya curhat. Saya ini dididik dengan realitas. Mulai kecil di pondok pesantren belasan tahun saya. Saya hidup di pesantren itu belasan tahun. Orang tua saya itu kalau ngirim itu pas, nggak pernah lebih. Malah sering kurang. Bener. Sekarang saya baru tahu, oh ternyata tujuannya seperti ini. Belasan tahun saya tidur geletaan wis tanpa tikar, tanpa lemek, tanpa bantal. Makan, pokoknya makan iki ketemu tahu pesta wesan. Tiap hari itu nyembelih kangkung. Terus ada kangkung itu nikmatnya ndak karuan. Tanya sama yang pernah mondok ini. Masya Allah nikmatnya ndak karo-karuan. Kangkung. Kadang sambel itu cuma ada apa cabe karo garam, lombok karo uyah. Ngono wis dilatih ngene wis nikmate ndak karo-karuan wisan. Itu belasan tahun saya. Nah, orang itu kalau dididik dengan realitas, dididik dengan penderitaan, mohon maaf, nanti dewasanya ketika ngalami hidup yang menderita, kuat. Ketika ngalami hidup enak, nggak sombong karena dia bisa merasakan deritanya orang susah. Understand? Orang kalau dididik dengan penderitaan, dididik dengan perjuangan, maaf. Orang kalau biasa menjalani kehidupan dengan perjuangan, ini nanti misalnya ya dewasanya jadi orang kaya, nggak bakal sombong. Dia bisa merasakan karena pernah ngalami menderita. Kalau nanti dewasanya kok menderita, ndak kaget, wis biasa, kuat. Beda dengan orang yang dididik dengan fasilitas, dididik dengan manja. Mulai kecil dimanja, mulai kecil difasilitasi. Ya kalau tuanya dia kaya. Lah kalau tuanya dia miskin, drop. Paham porang ini kita omongin. Halo? Loh, bener orang itu kalau biasa dengan perjuangan dan penderitaan, ya Allah gak dirungokne kok. Yes, kayak saya lah, kayak saya. Belasan tahun saya hidup di pesantren seperti itu. Tidur ya geletaan, makan ya hanya seperti itu. Loh, maaf, sekarang misalnya saya disuruh tidur di emperan masjid. Nggak kaget. Biasa belasan tahun saya tidur seperti itu. Bisa suruh tidur di hotel bintang 5, tanek. Loh, ayo coba yang biasa dimanja, suruh tidur di emperan tanpa alas, mengi, linu, encok, rematik, metel awake. Loh, saya biasa kok di pondok makan kangkung, tahu, tempe biasa. Sekarang saya disuguhi tahu, tempe, kangkung biasa. Nggak kaget, kasih sate, nambah. Coba kalau yang biasanya makan enak-enak terus, kasih tahu, tempe, kasih sambel, mencret. Gitu loh. Maka pendidikan yang benar itu pendidikan realitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu saran saya. Jadi monggo Pak Wakil Bupati, monggo, Masya Allah. Ya saya lanjutkan dulu Bapak, monggo nggih. Yes. Wong penting dikawal, nek sampean ya ora usah dikawal. Monggo Bapak, siap. Nggih. Masya Allah. Habis hujan tadi Bapak. Nggih, Masya Allah. Silakan Bapak duduk. Mangga. Bener ya mangga ya. Nah, nggih. Izin Bapak, izin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau Pak Wakil Bupati sehat walafiat. Terus diberikan kekuatan lahir batin, bisa
bersama Ibu Bupati memimpin Kabupaten Brebes menjadi Brebes yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih manfaat, lebih barokah. Brebes tetap baik, Brebes tambah maslahah, manfaah, barokah. Amin Allahumma. Oke, saya lanjut ya. Ilmu agami didapat melalui lali ya Allah, mungkin ini ayu-ayu tapi oon. Ilmu gara-gara wakil bupati datang terus aku nggak diperhatiin. Sebentar, beliau biar istirahat dulu sebentar. Nanti Pak Wakil Bupati kita kasih kesempatan untuk memberikan sambutan dan arahan di tengah-tengah ceramah saya. Gitu, wes tak pikir. Walaupun beliau nggak nambah nggak apa-apa. Ilmu agami didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Dengan ilmu agami manusia jadi takwa, dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas, dengan ilmu kreasi manusia jadi terampil. Jadi nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang takwa, cerdas, terampil. Ilmu agami mensensitifkan hati, ilmu profesi mencerdaskan otak, ilmu kreasi memproduktifkan otot. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah otot raga. Jadi anak-anak kita nanti pandai olah rasa, olah rasio, sekaligus olah raga. Dengan ilmu agami hatinya sensitif, jadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi otaknya cerdas, ahli fikir. Dengan ilmu kreasi ototnya produktif, ahli ikhtiar. Anak-anak kita nanti jadi anak-anak yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Anak-anak kita ahli zikir, pinter mikir, mau nyopir, kalau punya musuh berani melintir. Dengan ilmu agami anak-anak kita bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi anak-anak kita bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi anak-anak kita bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi 3 kerja secara terpadu, keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang, dengan ilmu kreasi anak-anak kita bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Ya Allah gak nyaut. Insya Allah rupanya ayu tapi kok. Ayo sayang, nyaut sayang. Dengan ilmu kreasi anak-anak kita bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi anak-anak kita bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu agami anak-anak kita bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Jadi memadukan 3 kerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Keren nanti anakmu. Maaf ya, orang itu kalau kerja hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Lah, bikin kata-kata kayak gini susah loh, nggak gampang. Makanya yo larang. Loh. Ya kalau pengen murah yo bojomu dhewe kon ceramah. Tak baleni.
Kerja itu kalau hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh, kerja pakai otot, kerja keras. Maaf, hasil kerbau itu kerjanya pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik bendi dokar, itu kerja keras pakai otot, hasilnya pas. Paling seharian dapatnya ya segitu, 100.000 200.000. Maaf manusia kalau kerja hanya mengandalkan otot saja, kerja keras ya hasilnya cuma pas. Maaf ya, nanti kalau saya mencontohkan dianggap merendahkan dan melecehkan. Enggak, tidak bermaksud merendahkan atau melecehkan, tapi memberi motivasi dan semangat agar anak-anak kita jangan hanya kerja pakai otot, jangan hanya kerja keras saja. Ayo manusia kok kerja hanya mengandalkan otot, hanya kerja keras, hasilnya ya pas, sehari cuma dapat segitu. Maaf, tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter. Loh, dokter itu kerja profesi, dokter itu kerjaannya kan nyubles toh. Tapi dia profesi pakai otak. Bandingkan dengan yang kerjaannya nyubles tapi pakai otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Sama-sama tukang cubles itu. Yang ngebor sumur itu sonteknya gede banget. Berat, melet gini gawane. Panas. Badannya kotor. Penuh tanah, maaf. Keringat bercucuran. Yang dicubles alot. Ratusan kali brus seharian. Paling dapatnya duit, mohon maaf, 200.000 300.000. Ayo, sedangkan dokter cublesnya kecil, ringan, tempatnya sejuk, ber AC, baunya harum. Yang dicubles empuk, penunggu dolanan albokongu. Sekali coblos cus, nggak ditawar, nggak ada dokter ditawar. Berapa Pak Dokter? 750.000. Nggak bisa kurang Pak Dokter, nggak ada. Ayo yang kerja keras, maaf hanya pakai otot, ngangkat batu gede-gede, batu kali, batu gunung, ratusan batu diangkat. Paling seharian dapat ratusan batu, itu dapatnya duit ya 200.000 300.000. Tapi ada yang ngangkat batu kecil satu saja dapatnya 200 juta karena yang diangkat batu ginjal. Kerja cerdas, understand? Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Gak usah tepuk tangan, gak aneh, gak lucu. Ya namanya kiai kan kerja pakai hati, kerja ikhlas. Masa ada kiai kerja pertentangan pakai otot? Ada kiai nyari kodok, nyari bekicot, jadi kernet? Nggak ada. Nyantai kerjanya, lihat kiai-kiai. Nyantai, tapi hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus. Loh, makanya sampai diiri itu sama Trans 7 itu. Loh, kiai itu lihat, ada kiai kerja pertentangan, nyari rongsokan. Maaf, angkat-angkat batu, dada, kerjanya nyantai, pakai hati. Tapi hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, istrine. Sopo ngomong banyak ini. Istrinya cantik loh, rata-rata. Maaf ya, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Loh iya. Loh, karena kiai itu hiburannya cuman istri, satu-satunya hiburan cuman istri. Nah, kiai mau nyari hiburan apa? Main biliar ya nggak pantas, karaoke ya nggak pantas. Satu-satunya hiburan ya istri. Hiburannya cuman istri, jelek pula. Istaqobbalallahu minna wa minkum taqobbal. Makanya Allah itu adil, kiai itu dikasih istri cantik karena satu-satunya hiburan ya istri itu. Ini kerja pakai hati.
hati, namanya kerja. Understand? Bekali anak-anak kita dengan 3 ilmu itu. Karena kalau tidak berilmu nanti jadi sing banter. Kalau tidak berilmu jadinya lah orang pintar. Walladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Enggak sama orang pinter dengan orang bodoh, itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya enggak sama. Orang pinter dengan orang bodoh itu semuanya enggak sama. Gayanya enggak sama. Orang pinter itu gayanya pantas gitu. Orang bodoh gayanya lucu. Orang kalau pinter itu gaya sak gaya itu pantas. Lihat orang-orang pinter, pejabat-pejabat itu kalau foto yuk pantas, selfie yuk pantas. Nih orang bodoh ini maunya selfie tapi malah aneh. Gayanya nek selfie ki ngene. Tapi aneh. Jalannya nggak sama. Orang pinter sama orang bodoh itu jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Loh, lihat toh itu ulama-ulama, pejabat-pejabat datang ke acara mesti dikawal. Ini tadi orang pinter jalan dikawal, terus dicarikan tempat yang enak, nyaman. Nah kalau orang oon, ya dewean kluyur, tuh ndoprok nih kono kuwi. Padahal tempatnya basah, itu sampai katoknya tembus itu. Halo? Enggak sama. Omongannya juga enggak sama. Orang pinter karo orang bodoh itu omongannya enggak sama. Orang pinter itu omongannya didengerin banyak orang. Loh, kalau orang bodoh mau ngomong suruh mingkem. Ora usah kok kayak ngomong, mingkem, meneng. Halo? Coba kalau lagi rapat, yang usul orang pinter, semua diem dengerin. Coba orang bodoh, belum sampai usul, baru angkat tangan nih loh. Mau usul, ditarik sama temennya. Nggak usah diangkat tanganmu, kedengkek nanti. Mau ngomong apa, nggak mungkin didengerin. Ya Allah, paham pora iki. Makanya jangan sampai anak-anak kita itu bodoh. Maaf. Sampai ibadahnya juga nggak sama. Orang pinter dengan orang bodoh itu ibadahnya nggak sama. Loh, baca Qur'annya tuh nggak sama. Ayatun min alim khairun wahabu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter baca Quran 1 ayat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca 1 juz. Jadi Bapak Kiai ini baca 1 ayat aja, nun, itu kayak sampean dermimil dapat 1 juz sampean. Nah, Mbak Yainya nambah 1 ayat lagi, Qaf, sampean 2 juz, meniren sampean. Mbak Yai tambah 1 ayat lagi, Shod, sampean 3 juz. Nah kalau Mbah Yai bacanya 30 ayat, sama dengan sampean baca Quran sampai khatam. Loh kok nggak adil? Nggak adil kenapa? Masa Mbah Yai 1 ayat kita 1 juz, yang pinter itu 1 ayat kok kita 1 juz? Itu adil. Karena kalau Mbah Yai ini baca Quran, maca Quran kuwi angen-angen sak maknane. Kalau sampean maca Quran kan angen-angen sak mangane. Nggak percaya? Kalau 1 ayatnya jauh lebih baik daripada 1 juz. Halo? Maaf ya, ini cerita. Saya itu kemarin bulan Maulid keliling Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Sumatera, Kalimantan. Saya cuma bawa 1 ayat kok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah tak bawa kemana-mana. Hasilnya Masya Allah. 1 ayat. Ayo sampean kalau nggak percaya, khataman di musola samping rumah sampean itu baca 5 juz, hasilnya
Onde-onde, tempe, tahu, urap. Salah sendiri siapa nyuruh oon. Anak-anak sampai oon. Ibadahnya nggak sama, sholatnya juga nggak sama. Bapak Ibu para jamaah cerewet ya. Ini loh yang peci hijau ini orang paling penting ini yang peci hijau. Ya, maaf ya, apa namanya, nilai pahalanya sholat itu adalah bagaimana sambungnya hati kita ke Allah. Ada orang sholat ya, mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hatinya kok nyambung terus ke Allah, pahalanya 100%. Kalau orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, nyambungnya ke Allah kok cuma separuh, ya pahalanya 50%. Nyambungnya ke Allah seperempat, ya pahalanya 25%. Kalau nggak nyambung sama sekali, ya pinter mau sholat tapi pahalanya zong. Understand? Lah orang bodoh itu mau nyambung gimana cara nyambung, orang dia nggak ngerti artinya. Kalau orang pinter gampang sambungnya, karena dia tahu hikmahnya sholat, makna dibalik gerakan-gerakan sholat dia tahu, zikir dan doa yang dibaca di dalam sholat dia tahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya apa dia tahu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dia tahu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dia tahu, bisa nyambung ke Allah. Lah kalau orang bodoh artinya aja nggak tahu, maka maaf orang bodoh itu kalau sholat walaupun gayanya kayak 70 kiai dihusuk-husukkan baru melafatkan niatnya usolli usolli fardol. Takbiratul ihram ngangkat tangan ini nyengkah-nyengkah kayak kiper. Sendekape Masya Allah dihusuk-husukkan sampai melungker-melungker, Allahu Akbar, tetap zong. Kenapa? Karena dia nggak ngerti artinya. Itu orang kalau bodoh. Makanya jangan sampai anak-anak kita bodoh. Orang tua punya anak bodoh, dosa besar. La yalhaqullaha ta'ala abdun bidambin a'zama min jahalati ahlih. Nggak ada orang mati bawa dosa yang lebih besar melebihi dosanya orang mati meninggalkan anaknya bodoh-bodoh. Jadi orang tua mati, anaknya kok bodoh-bodoh, ini dosa besar. Kenapa? Ya karena orang tua sama halnya dengan menyengsarakan hidup anak dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bodoh itu nelangsa dunia akhiratnya. Nah sampai dia bodoh itu bagaimanapun tetap kesalahan dari orang tuanya. Sebelum saya lanjut, kita beri kesempatan kepada beliau Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Monggo Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat beliau Bapak Kiai Anwar Syahid yang sudah setiap hari kami menonton Pak di YouTube, penggemar juga. Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita Desa Welahar tercinta, Gedung Abad khususnya yang terhormat Pak Kades dan jajarannya, beliau MPC Kecamatan Larangan yang saya hormati, dan semua hadirin undangan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini malam yang sangat bahagia sekali. Kami khususnya saya pribadi bisa bertemu langsung sama beliau, karena kami juga tiap malam melihat beliau di YouTube dan di channel lainnya. Para hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan ini
manfaatnya banyak sekali, barokahnya banyak sekali, khususon kepada warga kami Gedung Abad, Ulahar, Larangan, dan Kabupaten Brebes. Dan perlu disampaikan bahwa hari ini akan kami memberikan informasi bahwa program beliau Bapak Prabowo Subianto di samping ada makan gratis dan operasi merah putih juga ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat secara kebetulan Pak Yai tempatnya di sini Pak, pembangunannya di sini. Maaf kepada warga Gedung Abad bahwa dalam proses alat berat masuk membawa tiang pancang dan lain-lain, mungkin transportasi panjenengan akan terganggu, sehingga kurang lebih dalam waktu minimal setengah bulan, lama 21 hari, jembatan itu akan dibongkar, ganti jembatan beli yang dari tentara itu gunanya untuk melewati alat berat. Karena kalau jembatan itu dipaksa, kayaknya nggak kuat. Sehingga akan dibongkar selama 7 hari, nanti setelah 21 hari, panjenengan bisa lewat jembatan tersebut. Setelah jembatan berjalan, pembangunannya berjalan, jembatan beli itu dibongkar lagi, dan kemudian masyarakat Gedung Abad akan dibangunkan jembatan besar senilai 30 miliar untuk kelancaran daripada pembangunan tersebut. Kita berdoa saja semoga Ulahar, Gedung Abad jadi metropolitannya Brebes. Karena apa? Karena dari 297 desa, kelurahan, sekolah rakyat adanya di sini, di Gedung Abad, Desa Ulahar ini. Tepuk tangan dong, berbahagia sekali. Nyun sewu Pak Yai, saya bukan orang pinter dan secara kebetulan saya kayaknya bernasib mujur. Saya jadi wakil bupati itu tidak ujuk-ujuk Pak. Kami merangkak dari bawah, dari kepala dusun 2 tahun, kepala desa 2 kali, anggota dewan 3 kali Pak. Secara kebetulan saya diberi Allah rezeki untuk naik di wakil bupati. Ini alhamdulillah. Oke. Jadi masyarakat sini Gedung Abad khususnya tidak bosan nggih. Bosan apa mboten? Noblos Pak Wurja ping 6 bosan apa mboten? Mboten nggih, alhamdulillah. Yang penting monggo sareng-sareng berdoa bersama supaya saya bisa bekerja dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan baik ekonomi, pendidikan, dan lain-lain bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kurang bijaksana, barangkali terlalu lama, karena beliau masih di tempat lain tadi tunggu di Losari. Mungkin Ibu Bupati nanti hadir di sana Pak, berbagi tugas saya yang di sini. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya duga bahwa beliau ditempa dengan pendidikan realitas seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari kepala dusun, kepala desa, anggota dewan. Jadi tidak serta-merta, bahasa Inggrisnya tidak the ujuk-ujuk. Benar kan yang saya katakan? Bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang sukses itu adalah mereka-mereka yang dididik dengan realitas, bukan dididik dari fasilitas. Salah satunya adalah beliau Bapak Wakil Bupati, tepuk tangan untuk beliau. Nah, jadi beliau benar-benar bisa merasakan penderitaan warganya karena pernah menderita. Sampai sekarang masih penuh derita. Tugas Masya Allah luar biasa. Makanya ini tadi sudah kami singgung juga Pak Wabub, bahwa saya nggak nyangka kalau ternyata sekolah rakyatnya dibangun di sini. Makanya tadi jalan yang masih rusak saya suruh nyangkuli sekalian Pak tadi. Nah kan ini kalau jalannya dibangun sayang kan, mau dilewati alat berat. Sekalian nunggu nanti kalau alat beratnya udah selesai. Kalau di sini ada sekolah rakyat ya insya Allah jalan sini bagus lah Ulahar. Kepala desa ngene. Tadi maaf Pak Wabub, kepala desanya sempat saya roasting, nggak bisa bikin proposal. Nah, ini semuanya Allah yang ngatur. Kenapa jalannya kok nggak dibangun dulu? Ternyata di desa sini mau dibangun sekolah rakyat, dan dari 297 desa di Kabupaten Brebes
Laharlah yang terpilih untuk menjadi lokasi sekolah rakyat. Ini diantara program-program kerennya Pak Bupati untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Di antaranya 2 program unggulan yang langsung dirasakan oleh rakyat miskin. Sekolah rakyat dan MBG, makan bergizi gratis. Masya Allah. Nah, ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya kan 2. Halo? Mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan utamanya 2. 1 mencerdaskan, 2 mensejahterakan. Nah, ini aslinya sambutannya Wakil Bupati aslinya, bukan saya. Tadi karena beliau terlalu singkat makanya saya tambah. Gitu loh. Seneng sekali saya adanya sekolah rakyat yang memang itu sasarannya kepada warga kurang mampu. Jujur saja selama ini saya sering mengkritisi bahwa Bu, kenapa sih sekolah-sekolah unggulan itu adanya kok hanya di kota-kota besar dan harus mahal biayanya, sehingga yang bisa masuk di sekolah situ harus anaknya orang kaya yang punya duit. Betul? Yang kedua, masuknya seleksinya ketat, yang diterima hanya yang berprestasi dan yang pinter-pinter saja. Ini aneh. Sekolahan tapi yang diterima di situ hanya yang pinter-pinter saja. Kan kalau sekolah unggulan itu yang bisa masuk di sekolah situ. Nah terus anake wong Lahar sing oon-oon nih. Loh ngaret Pak. Ini aneh. Tujuan utama dibangun sekolahan itu untuk meminterkan yang masih bodoh. Lah ini yang bodoh kok nggak diterima. Sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk meminterkan yang masih bodoh. Lah ini yang diterima kok cuman yang pinter-pinter, yang bodoh kok nggak diterima. Ini kayak ada orang bangun rumah sakit, bangunan gedungnya jadi megah mewah indah, terus dikasih tulisan gini, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Padahal tujuan dibangun rumah sakit itu untuk menyehatkan yang lagi sakit. Lah kok yang sakit nggak diterima? Tujuan dibangun sekolahan itu untuk minterke yang bodoh-bodoh. Lah kok yang bodoh nggak diterima? Saya selalu protes itu kalau sekolah-sekolah unggulan model kayak gitu. Lagian bayarnya mahal. Katanya pendidikan itu hak seluruh warga negara. Yang bisa diterima di situ kok yang punya duit saja. Sedangkan yang kismin ini sangi sore miskin, kok nggak diterima gitu loh. Makanya itu sudah lama saya protes itu Pak Wabub. Nah, saya senang dengan adanya sekolah rakyat ini sangat membantu keluarga-keluarga miskin. Saya sendiri juga tergerak, terinspirasi walaupun kecil-kecilan Pak Wabub. Di pesantren kami itu mayoritas yatim dan duafa. Alhamdulillah santrinya udah mulai Aceh sampai Papua. Sekarang udah 3.000 sekian dan semua biayanya gratis. Karena memang itu pertama saya juga begitu. Pendidikan itu bukan hanya haknya anaknya orang-orang kaya, tapi anaknya orang-orang yang kurang mampu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Maka saya nampung anak-anaknya orang yang kurang mampu dan anak-anak yatim 3.000 lebih sekian, semua biayanya gratis, mondoknya gratis, sekolahnya gratis, bahkan kitab-kitab untuk ngaji kita semua sediakan semua, seragam sekolahnya kita sediakan, SPP juga nggak usah bayar. Belum ada sekolahan rakyat saya sudah bikin pondok rakyat. Nah, loh iya, bahkan Pak Presiden belum bikin MBG, makan bergizi gratis, saya 15 tahun yang lalu sudah MBG, mangan bareng gratis. Iyalah, ini maaf ini mimbabi takaburi ini namanya, min babi sombong. Gak tahat takabur bin nikmah. Ini namanya at-takabur bin nikmah. Ya gak apa-apa ya. Saya bisanya seperti itu. Bisanya memberi manfaat saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang MBG udah jalan, sekolah rakyat udah jalan, dan Lahar ini termasuk pilihan. Beruntung warga Lahar, mudah-mudahan keberadaan sekolah rakyat ini benar-benar maslahah, manfaat dan barokah. Nah ini juga pas karena ini acaranya khitan kan terkait dengan pendidikan anak. Sayangnya waktunya udah mepet ini. lah kenapa? Loh gini, anak solih-solihah itu penting. Nikmat dunia yang kita dapat ini banyak banget.
Nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini banyak banget. Tapi yang bisa dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, cuman anak solih solihah. Bahkan dunia akhirat, anak solih solihah bisa dinikmati. Selain anak solih solihah, nikmat-nikmat yang kita dapat di dunia ini hanya bisa kita nikmati pada saat-saat tertentu. Di saat yang lain udah nggak bisa kita nikmati. Hanya bisa kita nikmati pada waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain sudah tidak bisa dinikmati lagi. Tapi kalau anak solih solihah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dunia akhirat, bagus kayak ini. Syukuran rumah kok, tadi juga sudah saya singgung masalah rumah. Rumah bagus itu nikmat dunia. Sampean punya rumah bagus, seneng, bisa dinikmati hanya pada saat sampean berada di rumah. Sampean keluar rumah kayak gini, ya nggak bisa merasakan nikmatnya rumah bagus, betul? Pakaian bagus harganya mahal, nikmat dunia. Bisa sampean rasakan nikmatnya ketika dipakai. Tapi begitu dilepas, digeletakkan, dicentelkan, nggak bisa dinikmati udah. Makanan lezat, nikmat dunia, bisa dinikmati ketika sampean sehat. Coba sampean sariawan, apalagi ilate sampean melentung sak kelopo, percuma makanan enak, betul? Bapak maaf, istri cantik nikmat dunia. Bapak misalnya punya istri cantik, menarik, ayu, kemerusuke, bos semlohai, aduhai, imut yahud, bahenol, menol, semok, kembelen, kemontok, kementek, mulai kinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Saking cantiknya Pak, nikmat dunia Pak. Istri cantik bisa Pak sama nikmati ketika sampean sehat. Sampean gering, lenger, apalagi sampean nanyang-nanyangan. Kalau anak solih solihah bisa dinikmati setiap saat, dalam kondisi bagaimanapun. Maaf, misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang kaya. Misalnya kan sampean belum kaya. Masa orang kaya kok mau duduknya ndoprok-ndoprok di situ? Enggak mungkin mau. Enggak apa-apa, enggak mungkin mau. Orang kaya itu kalau datang di acara ya minta tempat VIP. Anane gelem ndoprok ya mergo belum kaya. Sampean ditakdir Allah misalnya jadi orang kaya, punya anak solih solihah bisa dinikmati. Seneng, biayai habis berapapun ndak rugi karena anak iso mendem jero, mikul dur asmane orang tua. Betul? Misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang miskin seperti saat ini, anak solih solihah bisa dinikmati. Orang tua itu misalnya sedih mikir ekonomi, anak kalau solih solihah bisa menghibur orang tuanya. Bu nggak usah sedih Bu, apa sih yang dipikir Bu? Ya mikir butuhan nak, Ibu jangan gitu Bu, doakan aku bisa kerja, nanti kalau aku punya duit aku pengen bantu ibu, malah aku punya cita-cita pengen memberangkatkan ibu umroh. Masya Allah, adem rasanya hati. Lah kalau anak nakal nggak solih solihah, orang tuanya sedih malah dibentak-bentak. Kok lenger mikir apa tuh Bu? Tenger kaya wong edan. Nggak terus ngono. Sampeyan sehat, anak solih solihah bisa dinikmati. Sampeyan sakit, anak solih solihah tetap bisa dinikmati. Ketika sehat kayak gini, punya anak neng sekolahnya pinter, ngajinya rajin, akhlaknya bagus, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelek-ngelek, suruh khutbah yo bisa. Masya Allah, adem hati, betul? Coba misalnya kumpulan wali murid di sekolahan, terus ada pengumuman dari gurunya. Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima piala, hadiah dan penghargaan karena anaknya berprestasi. Ibu seneng, guyu munggah panggung untune diketokne terus sampai gak iso mingkem cediluk mbeletat neh tar. Menerima piala sambil miring. Anakku. Ayo coba misalnya kumpulan wali murid, terus ada pengumuman dari gurunya. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Ayo, Bu. Ya Allah, sampeyan sakit loh. Anak solih solihah bisa dinikmati. Saya itu pernah melihat sendiri.
Ada orang tua opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam ning gerdu. Opnam di rumah sakit, penyakitnya lumayan parah, bukan hanya diimpus sampai pakai alat bantu nafas, apa itu namanya di apa? Oksigen, ventilator ngono lho, oksigen desa. Oksigen. Oksigen. Ya wes ora apa-apa aku manut nafasnya. Iso senyum kelihatan kalau seneng bahagia. Kenapa? Karena dia ngelihat anak-anaknya pada nungguin, ada yang ngaji, ada yang doa, zikir, ada yang mijitin. Masya Allah. Dalam keadaan sakit itu, anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Sampean pindah ke alam barzah, kan rencananya ki sebentar lagi sampean mau dibuang ke kuburan toh. Loh semuanya, semua Pak Lurah juga mau dibuang ke kuburan. Wakil Bupati juga mau dibuang ke kuburan. Yang ceramah, iya, tapi lebih dulu Wakil Bupati. Loh, sudah di sana nanti anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Ya Allah, nggak percaya? Berangkat kalau nggak percaya. Loh anak itu kalau solih kan mikirin orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal, dibadalkan haji. Ya Allah, padahal waktu hidup orang tuanya belum pernah haji, tapi statusnya sama dengan sudah menjalankan ibadah haji karena dibadalkan sama anak. Nanti anaknya berangkat umroh, orang tuanya diumrohkan. Punya rezeki, nitip ke masjid jariah, niat dihadiahkan ke orang tuanya, seneng terus orang tuanya. Di alam kubur dapat kiriman BLT terus. Nah iya, subsidi amal bansos terus-terusan disodakoi, didoakan tiap habis sholat, didoakan, nanti kuburnya diziarahi, dirawat, seneng. Nah kalau anak nakal ngerasa ke badal haji, orang tuanya udah meninggal ya diunda-tunda tok, mati ra ninggali warisan. Ada yang model kayak gitu, ada, saya tahu. Orangnya sekarang pakai baju warna hitam. Hoi, ngerasano nyedekai, mendoakan apa? Mendoakan habis sholat, apa orang dia nggak sholat? Malah kadang-kadang kuburannya bapak hilang. Loh, nggak terawat, nggak pernah disobo, hilang kuburannya bapaknya. Wong mau ke kuburannya bapak ini paling setahun sekali kalau mau lebaran. Itu yang nggak tahlil, nggak dzikir, nggak doa, orang nggak bisa berangkat ke kuburan ini sang warit. Bawa sabit itu loh sama kembang sama kendi, yang nggak tahlil. Kuburannya bapaknya dibuabati kayak srok. Nyonge ora bisa ngaji pak. Kayak kembang bae pak, wangi pak, jok khawatir. Mau pulang digerojok banyu kendi kayak gerojok. Cari bapaknya teko kuburan, kelilipen nih lo blok goblok. Orang gelem ngaji malah kuburannya bapaknya digerojok banyu. Anak wedus. Ayo coba sampean. Woi. Sampai kok iso tambah-tambah lo. Sampai di akhirat nanti anak soleh masih bisa dinikmati. Banyak orang tua yang masuk surga karena anak. Jadi anaknya nanti mempersembahkan mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Moga-moga anaknya dulur-dulur kula warga Welahar benar-benar menjadi anak yang solih-solihah.